lagi teman-teman yang belum join ya. Nanti langsung join aja. Oke, ini saya share screen dulu. Udah kelihatan? Udah kelihatan ya? Udah kelihatan belum sih? Udah kan? Ya. Oke. Paling yang hari ini dibutuhin sama kayak biasa, Visual Studio Code, terus browser, dah 2 itu aja sih sebenarnya. Nah, cuma hari ini materi kita beda ya, materi kita udah nggak bahas tentang styling lagi. Kalau HTML ya mungkin masih ada ya, karena kan HTML strukturnya. Jadi kalau misalnya kita analogiin 3 nih, HTML itu tulangnya, CSS itu kulitnya. Nah, terakhir kita di bagian JavaScript, nih bagian otaknya. Paling pengantarnya tuh gini, sorry. Paling pengantarnya itu gini ya, JavaScript itu kita apa sih keuntungannya kita pakai JavaScript? Kalau misalnya HTML dan CSS itu kita define sebelum kan ya, sebelum apa namanya webnya itu dibuka, sebelum di browser itu terlihat gitu ya. Nah, keuntungannya kita pakai JavaScript ini itu dia bisa bikin interaksi antara si pengguna dengan websitenya di saat itu gitu ya. Jadi di saat websitenya lagi dibuka gitu ada interaksinya. Nah, kurang lebih pengantarnya gitu sih ya. JavaScript kita jadi punya kemampuan untuk interaksi sama si websitenya. Nah, hari ini kita belajarnya mulai dari mana? Paling kayak biasa teman-teman, bikin satu folder dulu aja. Misalnya saya kasih nama pertemuan 8. Ini teman-teman bebas sih sebenarnya kasih folder namanya apa aja. Nanti kayak biasa di drag masuk ke Visual Studio Code-nya ya. Sampai dia kayak gini. Udah semua? Kalau udah, teman-teman bikin satu file baru aja. Kayak biasanya kita bikin HTML-nya dulu kan ya. Nah, ini juga sama, kita bikin HTML-nya dulu ya. Karena basically HTML itu kan tulangnya nih. Kalau nggak ada tulangnya, otaknya nggak bisa jalan sendiri gitu loh. Jadi buat website ya, mau nggak mau kita harus emang ada HTML-nya. Nah, ini bikin aja index.html. Segini tulisannya kelihatan? Kebaca lah ya. Cukup gede kan? Baca ku. Oke. Nah, ini teman-teman kayak biasa di index.html-nya ketik HTML, pilih HTML5, di enter aja sampai muncul ini ya. Sampai keluar autocomplete-nya. Nah, sekarang kita mau kenalan dulu sama cara kita link HTML link JavaScript ke HTML kita ya. Jadi caranya link JS ke HTML. Nah, ini ada 2 cara. Kalau CSS kan kemarin kita ada 3 ya. Internal, eksternal. Kalau CSS kan internal, eksternal, sama inline. Kalau JavaScript nggak ada inline-nya. Sebenarnya bisa-bisa aja kalau mau dibikin inline, tapi sulit lah, jelek. Itu juga terbatas, nggak kayak internal, eksternal. Jadi saya lebih saranin sih ini sih. Nanti kalau inline-nya mungkin kayak manggil function doang itu bisa gitu. Tapi untuk define kayak CSS kan kita define tuh background color-nya, color apa segala macam kan inline sebenarnya masih oke lah gitu. Tapi kalau misalnya JavaScript jangan. Jadi 2 aja, internal sama eksternal. Kita ke internal dulu. Ini pasti teman-teman udah bikin semua ya. Nanti kalau ketinggalan ngobrol aja. Nah, buat bikin JavaScript ya di internal HTML-nya berarti kan
belum ada file terpisah nih, belum ada file baru yang terpisah. Teman-teman bisa buat di sini, misalnya di bagian head. Teman-teman taruh aja di head, enter sekali. Terus teman-teman ketik script, terus tutup. Script harus pakai tag tutup ya, apalagi kalau mau internal. Nah, ini di enter aja. Terus kita coba tulis console.log. Ini saya paling sering pakai console.log buat debug lah. Kalau misalnya kita pengen ngeluarin value dari suatu variabel atau gimana, itu biasanya pakai console.log. Nanti saya akan kasih lihat console.log-nya muncul di mana. Ini masukin aja hello world. Terus di save ya. Jangan lupa di save. Nah, next-nya kita mau buka index.html-nya di browser. Nih teman-teman ketik dulu ya. Udah semua? Kalau udah, tadi ya buka di browser. Terus teman-teman inspect. Kalau udah inspect, pindah ke konsol. Nanti dia akan muncul di sini. Itu salah satu cara saya ngedebug pakai console.log. Jadi kalau misalnya cuma pengen ngetes nih script-nya jalan apa enggak ya console.log. Atau kalau misalnya ada yang dia lebih suka muncul gitu, muncul di layar, itu ya ganti aja jadi alert. Nanti dia munculnya gini. Kalau di reload ya, munculnya di sini, bukan di konsol. Gitu. Cuma biar rapi, nggak kelihatan, itu biasanya di console.log. Ini cara yang pertama ya, yang tadi, yang internal. Berarti yang internal beres. Nah, selain di sini, script itu bisa ditaruh di tempat lain. Ya, selain di sini dia bisa ditaruh di tempat lain. Misal, saya mau taruh di bawah body. Tadi di head. Sekarang saya taruh di bawah body. Di dalam body, di bawahnya juga boleh. Jadi scriptnya taruh di mana-mana sama aja. Ada bedanya. Tapi maksud saya sama aja, sama-sama jalan. Gitu ya. Ini ditaruh di bawah, dia tetap jalan ya. Nah, nanti saya akan kasih lihat di mana bedanya ya. Sampai sini aman yang internal. Kalau udah aman, kita bikin file baru ya. Kita bikin file baru, kasih nama aja script.js. Udah. Yang ini, yang tadi, yang console.log-nya kita copy. Mau diketik ulang juga nggak apa-apa sih. Ini di copy, taruh aja di script.js, terus di di save. Ini dibedain dikit deh, hello world 2 gitu misalnya. Nah, terus kita pengen embed si script.js ini ke index.html. Ya kan ya? Caranya, saya misalnya taruh lagi di atas nih ya. Teman-teman sama bikin kayak tadi, script, tutup tag-nya. Terus di open tag-nya teman-teman kasih properti, kasih atribut src, source ya. Nah, ini masukin aja. Kalau misalnya dia setingkat, ini kan index.html sama script.js setingkat ya. Langsung aja ketik nama filenya, boleh. Langsung ketik nama filenya script.js boleh. Tapi kalau misalnya teman-teman masukin ke satu folder lagi, misalnya ke satu folder namanya JS ya, teman-teman harus gini dulu ya. Ini sama kayak kemarin ya waktu CSS ya, makanya kemarin ada yang CSS-nya nggak muncul, kenapa? Karena di akhir teman-teman pindahin CSS-nya semua ke satu folder, kurang lebih gitu. Nah, kita coba ya, ini di save, terus kita coba ke browser, sini di reload, udah ada ya, hello world 2. Ada yang nggak muncul? Ada yang error? Belum lah ya. Aman? Nih teman-teman kalau chat saya nggak bisa lihat loh. Kayaknya ya.
Nggak ada kan? Oke, masih aman ya teman-teman? Berarti yang internal dan eksternal beres. Nanti saya akan tunjukin bedanya ditaruh di atas sama ditaruh di bawah ya. Nah, itu nanti aja pas kita udah masuk ke DOM. Nanti di akhir pertemuan. Next, kita bakal bahas tentang variables. Nah, variabel di JavaScript kalau misalnya di bahasa pemrograman yang lain, teman-teman cara bikin variabel gimana? Pakai tipe datanya, terus nama variabelnya gitu kan ya. Terus diinisialisasi sama dengan apa. Nah, kalau misalnya di JavaScript agak sedikit beda. Dia tipe data itu tidak di-define, nggak ditulis di apa namanya di code ya. Jadi saat kalian deklarasi itu kalian nggak kasih tahu tipe datanya. Tapi pas inisialisasi baru dia akan langsung tahu sendiri tipe datanya tuh apa ya. Jadi variables di sini yang teman-teman perlu ingat itu ada 3 jenis variabel. Ini bukan tipe data tapi 3 jenis ya. Masing-masing punya karakternya sendiri. Yang pertama ada var. Kedua ada let. Ketiga ada const. Masing-masing punya karakternya sendiri. Yang paling tua tuh ini var. Ya, jadi pertama kali JavaScript tuh pakai var semua. Cuma satu var doang. Nah, lupa juga dari tahun kapan, tapi semenjak saya belajar JavaScript sih udah ada ya. Jadi udah lama juga kayaknya let sama const tuh udah ada. Dia punya karakteristik sendiri. Nah, intinya kalau dari saya, ini saya ngasih tahu aja biar gampang diinget ya. Pakainya udah let aja. Dua lah, let sama const. Nah, kita sekarang coba ya. Kenapa sih pakainya let aja, jangan pakai var? Sebenarnya bukannya jangan, tapi ada satu karakteristik yang kalau kita lupa dia punya karakteristik itu, ya nanti bisa jadi ada logic error gitu ya. Nah, di script.js teman-teman sekarang coba bikin aja misalnya var dulu, var arr atau enggak var text aja deh, var text sama dengan hello world. Di save, begitu beres ke browsernya lagi. Yang ini bukan dari Vartex ya, kalau teman-teman reload tadi kan hello world ada dari depan ya, itu dari yang sini. Ini kalau misalnya teman-teman lihat mengganggu mau di komen dulu boleh, komennya pakai Ctrl/ ya. Nah, ini saya ulang, saya reload. Nah, di konsol ini kita bisa panggil semua global variabel. Pokoknya variabel yang di-define nggak di dalam function deh, nggak di dalam scope lagi, nggak bikin scope dulu. Itu bisa dipanggil dari konsol. Misalnya teman-teman manggil text. Nah, ntar dia kasih tahu, ini hello world. Gitu. Nah, terus teman-teman bikin lagi, var text lagi. Terus teman-teman bikin, misalnya namanya sekarang hello doang. Terus teman-teman save. Terus teman-teman reload di browsernya. Terus teman-teman panggil lagi text. Jadi sekarang isinya hello. Nah, kalau teman-teman perhatiin, ya, ini tuh namanya deklarasi. Sama ya, masih sama ya kayak bahasa pemrograman lain. Ini deklarasi. Ini itu inisialisasi. Sebenarnya kan dia bisa dipecah jadi dua ya. Deklarasinya var text aja, terus di bawah kita ngomong text sama dengan hello world. Ini yang disebut deklarasi. Ini yang disebut inisialisasi, gitulah ya. Nah, si var karakteristik pertama dari var itu ya dia bisa dideklarasi ulang, dideklarasi lagi ya. Sedangkan kalau let, misalnya ini kita pakai let, atau nggak usah deh, nggak usah nggak usah dua-duanya kita pakai let, salah satu aja. Let itu nggak mau kalau nama variabel itu udah dipakai untuk yang lain. Nah, kalau misalnya kita reload, di sini dia error ya. Gitu. Nah, sebenarnya ada lagi karakteristik yang lain, cuma nanti sambil jalan ya. Jadi ini karakteristik yang bisa saya contohin sebelum kita belajar looping dan lain-lain itu ini dulu. Intinya si let itu dia nggak boleh dideklarasi ulang. Kalau dia udah punya variabel yang namanya ini sebelumnya, dia nggak mau. Gitu.
Nah, terus sekarang bedanya sama cons apa dong? Ya. Oh ya, sampai sini dulu deh sebelum ke cons. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang ketinggalan? Itu berarti sifat pertama ya, sifat var sama let selanjutnya pas kita udah ke looping deh. Tapi habis ini kok, nggak lama. Ini kan karena belum belajar looping dan lain-lain kan. Aman ya? Nah, sekarang kita ke cons kalau gitu. Yang ini cons misalnya str, string. Ini string gitu ya. Kalau di reload kita panggil str ada ya. Nah, sekarang kita coba dari konsolnya. Tadi kan kita main-mainnya di Visual Studio Code. Ini saya mau kasih lihat juga kalau teman-teman lagi pengen ngedebug JavaScript itu bisa langsung ubah di code-nya atau bisa main-mainin di konsol sini. Nah, sekarang saya coba mainin di konsol sini deh ya. Ini sebenarnya balik lagi ke jalan ninjanya programmer ya, dia mau debug dari mana. Kalau saya kadang suka dari sini juga. CSS juga kadang saya mainin dulu di sini, ini main-mainin dulu di Elements, baru saya ganti codingannya. Atau sama lah di sini juga. Cuma nanti enaknya aja masing-masing di mana. Nah, sekarang saya coba ya, str saya inisialisasi lagi. Ya, tadi kan str tipe datanya cons ya. Misalnya berubah gitu. Nah, dia akan nge-throw error ya. Dia bakal kasih error karena tipe datanya konstan gitu. Jadi nggak boleh diinisialisasi lagi kalau cons. Gitu kurang lebih. Ada yang mau ditanya? Oh ya, sama satu lagi. Kalau teman-teman bikin dia var, dia itu otomatis jadi global variable. Dimanapun teman-teman bikin ya, dia otomatis jadi global. Kecuali kalau teman-teman scope dia pakai function. Gitu. Oke, ini kita lanjut dulu ya, tapi kurang lebih kayak gitu. Makanya saran saya pakai let aja, biar teman-teman nggak, kalau misalnya nanti JavaScript-nya udah ribuan baris kan bisa aja lupa tuh udah pernah ada variabel namanya itu jadi global variable lagi. Nah, jadi saran saya pakai let. Oke, lanjut. Sekarang kita baru masuk ke data type. Data type gampang kalau di JavaScript nggak banyak. Dia cuma number, string, sama objek. Aduh. Nah, sekarang kalau misalnya saya bikin deh. Ini cons str sama dengan 5, terus cons num sama dengan 5. Saya bikin dulu kayak gini ya. Ada yang ngomong ya, Pak? Nggak ada kan ya? Soalnya ada sound wave ya. Oke. Nah, ini saya reload lagi ya. Tadi saya bikin ada str5, num 5. Tapi bedanya yang satu string, satu number. Nah, ini teman-teman coba di print aja, dipanggil aja, nanti dia kalau di konsol langsung kasih lihat itu nilainya berapa. Num juga 5. Nah, ini teman-teman perlu diperhatiin ya. Kadang-kadang kan kita kalau misalnya bikin condition itu kalau di dalam selection ya, dalam if misalnya atau dalam ternary, di dalam switch case, kan dia ada condition nggak di dalam switch case deh, sorry. Di either di if atau di ternary. Kadang kan kita bilang kondisinya kayak gini ya, str sama dengan num. Nah, ini coba teman-teman ketikin aja di konsol, terus kita lihat ya hasilnya apa. Hasilnya true ya. Jadi kalau teman-teman dulu belajar Java, kan kita kalau misalnya pengen nyari suatu string sama nggak sih sama string ini kan pakai equals ya, atau kalau misalnya integer atau angka ya dia simply pakai sama dengan. Nah, kalau kita lakukan hal itu di JavaScript, kita akan dapetin sesuatu yang aneh nih ya. Kalau misalnya kita kebiasaan pakai C atau pakai Java, itu
pasti awal-awal akan bingung sama hal ini. Jadi teman-teman kalau di JavaScript, jangan kita mikirnya sama kayak Java ya, karena bedanya cuma script-nya. Itu sebenarnya jauh banget. Jadi teman-teman anggaplah teman-teman lagi belajar bahasa baru gitu ya. Nah, di sini kenapa sih str sama num itu true? Karena ini satu karakteristik si sama dengan dia itu tidak ngecek tipe data. Jadi dia cuma lihat, oh ini 5, ini juga 5 gitu. Tipe datanya nggak dicek. Makanya dia jadi true gitu. Nah, next kalau misalnya teman-teman pengen, oh 5 yang string itu beda sama 5 yang angka. Teman-teman bisa simply bikin kondisinya str sama dengannya 3 kali sama num gitu. Nah, beberapa bahasa pemrograman pakai nih karakter-karakter kayak gini. Contohnya JavaScript, PHP, dan lain-lain. Saya lupa gitu. Oke. Nah, basically sih cuma itu ya, tipe data. Ya ada lagi sih, nanti ada yang desimal, yang ada koma, ada sekian angka di belakang koma, itu variasinya dari number. Kalau string ya gitu-gitu aja gitu ya. Nah, next ke objek. Cuma kalau ke objek saya nggak akan bahas banyak dulu, takutnya pusing ya. Tapi intinya sih objek di JavaScript tuh gampang sekali ya. Gampang banget, nggak usah bikin, ya sebenarnya boleh sih kalau mau bikin kelas dulu itu bisa. Nanti kalau misalnya teman-teman udah mau pakai pendekatannya OOP ya bisa pakai objeknya yang terpisah gitu kelasnya. Cuma basically yang namanya objek, notasi objek di JavaScript itu sesimpel kayak gini. Kita bikin let var, aduh jangan var di depannya, jelek ya, obj my object gitu ya. My object. Kita pakai let. Nah, dia untuk bikin notasi objek itu teman-teman pakai kurung kurawal. Nah, sifatnya objek di JavaScript itu dia adalah pair antara key sama value. Ini ya, dia itu adalah pair antara key dan value. Ya, jadi nanti kalau misalnya teman-teman pengen bilang name-nya siapa? Oh, name-nya Albert. Terus misalnya apalagi ya? Lucky number-nya berapa? Misalnya 12. Nah, ya sesimpel kayak gini. Bikin objek. Nah, ini coba di-save. Terus kita ke Chrome-nya, reload dulu. Terus kita coba panggil tadi si my object. Nah, kalau dipanggil kan dia nanti munculnya kayak gini ya. Tapi masing-masing atribut sebenarnya bisa kita akses dengan kayak gini, dot name. Itu alternatif pertama, cara manggil masing-masing value dari suatu atribut gitu ya. Atau yang kedua, teman-teman bisa panggil gini. Terserah sih teman-teman mau pakainya yang mana. Tapi kalau saya lebih sering pakai ini. Nah, tapi ada aturannya teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin key-nya, nama key-nya itu nggak boleh diawalin sama angka. Ya, jadi key-nya ini harus diawalin ya string aja. Masalah huruf besar, huruf kecil bebas, tapi nggak boleh diawalin sama angka. Sama ya, kayak nama variabel nggak boleh diawalin sama angka. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Sampai sini? Udah apa aja berarti? Number, string, sama objek. Udah ya? Aman? Ada yang ketinggalan nggak? Kalau teman-teman nanya, nih kapan kita
nggak putih doang, nanti deh ya. Ini kita bahas dulu dikit-dikit JavaScript-nya, karena anggapannya kenalan sama bahasa JavaScript-nya dulu. Nanti habis ya beberapa lagi habis ini baru kita tulis sesuatu gitu. Kan tadi katanya interaksi sama website-nya ya. Nah, interaksinya mana nih? Nah, ini sabar ya. Oke, beres. Kalau udah sekarang kita ke array. Nah, ini paling saya bikin lagi satu variabel let misalnya my array. Nah, untuk inisialisasi array ke dalam satu variabel itu gampang ya. Teman-teman cuma perlu pakai notasi ini, kurung kurawal. Agak beda ya sama bahasa pemrograman yang kita udah pelajarin sebelumnya. Biasanya kan malah pakai ini kan ya. Biasanya pakai array malah pakai kurung kurawal ya. Kalau di sini kurung kurawal itu untuk notasi objek. Kalau array itu pakainya malah ini, kurung kotak. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti di JavaScript ketemu kurung kurawal, langsung otaknya langsung tahu, oh itu objek. Berarti di dalamnya ada pair antara key dan value. Kalau misalnya ketemunya kurung kotak, langsung tahu, berarti itu adalah array. Gitu. Nah, cara inisialisasinya gampang ya, langsung aja pisahin masing-masing elemennya pakai koma. Ya kalau misalnya saya mau masukin 1, 2, 3, 10, 100, 50, ya udah pisahin aja pakai koma. Ini teman-teman coba save. Terus kita coba ke Chrome-nya lagi. Di reload aja, terus kita panggil my array. Nah, nanti dia akan munculnya seperti ini. Nah, terus kemampuannya lagi, array di JavaScript, teman-teman nggak wajib harus punya elemen-elemen yang tipe datanya tuh sama semua. Ini balik lagi ke yang tadi ya. Jadi di JavaScript kan tadi tipe data dia nggak define ada integer, float segala macam. Dia pakai ini kalau saya nggak salah dia pakai sifat namanya auto boxing. Tahu sendirilah itu apa. Itu ya itu number atau itu string atau itu objek gitu. Nah, kita langsung bisa masukin aja elemen yang lain dengan tipe data yang lain kalau mau gitu ya. Misalnya tiba-tiba di sini ada hello terus koma lagi word. Terus teman-teman save. Terus kita ke Chrome-nya, terus kita panggil my array-nya. Ya, dia masuk-masuk aja dan nggak ada error. Gitu ya. Nah, ini powerful-nya JavaScript. Ya. Tapi pertama, ini mungkin kita mikirnya ini powerful ya. Lebih fleksibel nih, lebih enak. Nggak kayak bahasa pemrograman sebelumnya. Tapi, kalau teman-teman udah ngodingnya banyak nih, teman-teman bakal bakal tiba-tiba tuh nemuin masalah aja karena sifat yang ini. Karena bisa jadi kita expect semuanya angka, terus tiba-tiba muncul string gitu ya, atau tiba-tiba null, tiba-tiba undefined, banyak ya. Nah, makanya di sini saya pengen kenalin ke teman-teman satu built-in function-nya array, karena di sini dia langsung auto boxing ya ke objek si JavaScript. Jadi array itu kita kalau misalnya kita bilang kayak gini array, dia sebenarnya langsung punya built-in function karena dia langsung di auto boxing ke sebuah objek gitu ya, objek di JavaScript. Nah, jadi kita bisa pakai coba ya ini teman-teman diikutin my array dipanggil di bawahnya terus dot filter. Kita panggil filter. Nah, ini jembatan juga nih ke materi selanjutnya. Materi habis ini tuh function ya. Jadi di sini saya contohin dulu sedikit cara bikin function. Di dalam filter ini dia kan minta callback.
callback ini bentuknya function ya teman-teman. Jadi function itu di JavaScript versi-versi yang baru-baru ini kita tuh nggak usah tulis lagi functionnya. Kalau dulu kita harus tulis function, tapi sekarang nggak usah. Kita bisa simply bikin kayak gini. Nah, yang function itu yang ungu ini ya. Nah, ini function. Nah, itu satu lagi sifat di JavaScript ya. Biasanya kan ini kan filter ini kan sebenarnya apa namanya function ya. Si filter itu sendiri pun sebenarnya dia function. Di dalam sini tuh seharusnya masuk parameter. Parameter kan bisa kita masukin data, tapi si JavaScript kita bisa masukin function ke dalam parameter. Kita bisa masukin function juga ke dalam variabel gitu. Nah, di sini kita mau kasih function yang ada di dalam sini nih, kita mau kasih parameter lagi. Misalnya di sini data. Gitu ya. Nah, data ini apa? Kita coba dulu deh teman-teman ikutin dulu ya. Kita return, kan kita lagi mau filter nih. Kita mau hanya return yang misalnya yang string doang. Ya, jadi misalnya di dalam my array saya mau filter, saya mau sisain yang string doang, yang bukan number tuh nggak usah, gitu ya. Jadi saya bisa sesimpel manggil is not a number, is none. Terus kita masukin aja si data. Data tuh dari sini ya. Dari parameter functionnya. Terus di save. Terus di reload, terus kita panggil my array. Wait. Jalan ya. Udah reload belum? Oh iya benar juga. My array sama dengan ya. Nih saya lupa nih. Jadi dia nge-return tapi kita belum tampung. Jadi kita tampung ke dirinya sendiri ya. Nih saya lupa. Kebiasaan di sini soalnya. Kebiasaan di konsol. Jadi teman-teman di scriptnya teman-teman masukin dulu. Masukin lagi ya, diinisialisasi lagi ke dalam my array. Jadi teman-teman tambahin aja my array sama dengan. Terus baru reload lagi. Nah, terus kita panggil my array. Nah, dia akan ngefilter nih. Dia akan nge-return hanya saat ini nge-return true. Ya. Jadi cara jalannya si filter ya sesimpel dia loopingin satu-satu dari depan sampai belakang. Dia cari nih masing-masing. Kalau satu berarti satunya masuk ke data. Datanya is none-nya true nggak? Kalau satu masuk ke is not a number, ya is none itu kan returns boolean values that indicates whether a value is reserved value, not a number gitu. Kalau satu kan ya dia false ya karena dia number. Gitu. Nanti saat inilah, saat hello, saat word baru dia true. Atau kita tinggal balik aja. Kalau misalnya kita pengennya semuanya yang number ya. Ya udah berarti ini tinggal dikasih tanda seru di depan. Negasi ya. Nah, nanti kita tinggal panggil lagi my array. Nanti dia akan sisain yang ini. Oke? Ada yang ketinggalan? Ada yang mau ditanya? Aman? Oke, lanjut. Array masih ada lagi built-in function-nya. Next kita akan coba sort ya. Tapi sort di sini jelek banget. Jadi saya kasih lihat aja teman-teman jangan seneng ketemu begitu titik terus ketik sort. Wih ada sort, kita nggak perlu pakai sort lagi kayak dulu pas waktu algo gitu ya. Nah ini teman-teman tapi silakan ini biar teman-teman tahu aja.
Teman-teman coba di sort terus sama ya, masukin lagi ke dalam my array-nya. My array sama dengan. Ini kita lihat dulu ya, ini kan sebelumnya 1, 2, 3, 10, 150 kan ya. Kita reload. Terus kita panggil lagi my array. Nah, dia nge-sortnya itu nggak based on dia value-nya sebagai number berapa ya. Teman-teman lihat ya, nih yang depannya 1 ditumpukin semua di depan, baru depannya 2, depannya 3, depannya 5. So dia sortnya ini sebenarnya lebih bagus kalau teman-teman pakai di string ya, karena dia bikin semuanya ini dianggapnya string gitu. Kalau misalnya string kan ya ini bener ya, 1, 10, 100, 2, 3, 5 gitu ya. Tapi kalau misalnya sort angka dia nggak gitu. Nah, ini buat teman-teman tahu aja sort, terus ada apa lagi? Udah di array. Di array. Oh, oke. Nah, sekarang masih di array, tapi teman-teman pasti mikir kayak dulu waktu kita OOP kan array list tuh kan kita bisa push, kita bisa remove ya kan ya, remove di indeks kesekian, push dan lain-lain. Kita sekarang bakal bahas tentang itu ya. Jadi kita akan bahas tentang 2 built-in function lagi, namanya push dan splice. Nah, kita mulai dari yang push dulu. Push ini dia basically gampang banget di ngertiin. Dia intinya dia akan masukin satu elemen baru ke paling belakang dari indeks si array tersebut. Misalnya saya mau masukin ke dalam my array, tolong push 52 misalnya. Terus di reload lagi, terus kita panggil lagi my array. Ya, dia akan sesimpel itu. Dia akan masukin 52 ke paling belakang. Kalau teman-teman push lagi ya, misalnya saya coba di sini ya. Saya mau push lagi push 12 misalnya. Terus saya panggil my array lagi. Ya, 12 akan ya sesimpel itu. Dia akan push ke paling belakang. Nah, terus nambah deh ya, tadi baru keingat juga ada pop ya. Kita coba. Selanjutnya kita akan panggil myArray.pop. Kalau pop dia sebenarnya sama kayak si push, cuma dia bukannya nambahin tapi dia akan nge-remove satu dari yang paling belakang. Tadi kalau kita ingat kita masukin 50 ya. 52, sorry. Kita masukin 52. Nah, 52-nya hilang. Gitu. Jadi push sama pop intinya gitu, nge-push ke paling belakang atau nge-remove dari yang paling belakang. Oke ya. Nah, sekarang kita ke splice. Splice ini itu sebenarnya gabungan nih dari push sama pop, tapi dia lebih powerful. Dia bisa kita bisa ngasih tahu kita mau mulai dari indeks berapa, dan kita bisa ngasih tahu ini lagi pengen di remove tuh berapa banyak elemennya gitu ya. Nah, misalnya saya pengen my array terus saya splice. Kita misalnya mulai dari indeks ke 0. Terus kita bilang, oh nggak usah banyak-banyak deh, kita mau remove satu aja. Nah, ini kalau teman-teman lihat delete count ya. Delete. Jadi yang pertama itu parameter yang pertama itu startnya dari indeks berapa ya. Jadi mulainya dari 0, diingat. Terus delete count-nya mau di delete berapa. 2 parameter pertamanya ini. Coba kita save dulu. Terus kita ke Chrome-nya lagi, kita buka lagi my array. Harusnya sih 1 hilang ya. Awalnya kan 1, 10, 100, 2, 3, 50 gitu kan ya. Nah, si 1 hilang. Kalau misalnya kita mau nge-remove 2 dari depan, bisa juga.
Nanti 10-nya juga hilang. Tinggal diganti aja mau di-delete berapa. Nah, terus satu lagi nih kemampuannya si Splice, kita bisa nambahin elemennya di indeks tersebut. Ya, kita bisa nambahin satu elemen di indeks tersebut. Caranya dengan masukin ke parameter ketiga. Ya, parameter ketiga dan seterusnya. Itu teman-teman bisa masukin lah ada berapa ada elemen apa yang teman-teman pengen masukin di indeks tersebut. Jadi misalnya nih, saya mau delete satu yang paling depan, ya kan ya, dari indeks pertama delete satu, terus saya masukin 101. Nih teman-teman coba ketik dulu ya. Jadi kan mulainya dari indeks 0, delete sebanyak 1, terus masukin 101. Kita ke Chrome-nya, kita reload, kita panggil myArray. Tadi ya, ada satu di delete, terus dia masukin 101. Ya kan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau delete apa-apa, ya tinggal delete count-nya bikin 0 aja. Nanti dia satunya nggak dia delete. Satunya masih tetap ada, tapi dia masukin ke indeks 0, dia masukin 101. Gitu. Terus kalau mau masukin lagi, lebih lagi, ya udah masukin aja. Di indeks-indeks berikutnya. Di indeks, di parameter-parameter berikutnya. Gitu. Makanya nih, minimal kalau teman-teman main-main sama array, minimal tahu push, pop, splice. Tapi personally saya pakainya splice. Lebih inget splice aja karena push cuma terbatas ya paling belakang doang, pop juga paling belakang doang. Gitu. Ada yang mau ditanya? Saya sambil lihat lagi dulu materinya di sini apa. Oke. Kok yang saya nggak bisa pas di push nggak masuk pas terus di codingan nih. Sama tadi pop sama splice dia bilang not applicable atau apa gitu tadi. Ah, serius. Iya. Pakai browsernya apa? Internet Chrome. Explorer, Chrome. Chrome. Coba share screen. Sabar. Ya, coba share screen. Ini saya udah atau yang satu lagi yang biar full. Ini kan dia bisa loh. Ini belum masukin sih. Ini kan padahal di sini udah di push. Ada yang tipu ya? Enggak. Kalau push, pop, sama splice itu nggak perlu diinisialisasi lagi ya. Oh. Langsung aja. Kalau filter karena dia akan nge-return something baru harus dimasukin. Gitu. Nggak Push, nambah. pop, sama splice enggak. Udah ya? Nambah nggak? Nggak nambah dia. Coba di konsolnya aja. Di konsolnya coba ketik myArray.push. Oh, harus klik lagi. Oh iya, itu tadi belum di-enter ya. Oh, Iya, oke. belum di-enter kan tadi. Itu masih yang Gitu. sebelumnya. Oke. Berarti langsung ya. Iya, biasain aja di-enter karena kalau nggak di-enter, nggak tahu ya. Kalau nggak di-enter mungkin cache-nya Google Chrome kali. Oke, Oke. oke. Thank you, Ko. Sip. Oke, lanjut ya. Sambil saya nyontek dulu. Selanjutnya pas selection. Oke. Ini ada yang mau ditanya lagi dulu sebelum kita lanjut ke selection? Array beres ya. Selection. Array tadi ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada? Aman ya? Oke, kalau aman sekarang kita ke selection. Selection paling pengantarnya gini, teman-teman sebelumnya di bahasa pemrograman lain pasti udah pernah belajar selection ya. Ini saya kasih tahu aja di JavaScript. Untungnya itu nggak ada bedanya sama selection di bahasa pemrograman lain. Basically, if else, ya if else kan berarti kalau else berarti kan if else ya, berarti if else aja. If sama if else sama else doang itu ada ya di selection di JavaScript. Ini yang kita
sering pakai sekali itu ada. Terus selanjutnya ternary juga ada di selection. Sama yang kita mungkin agak jarang pakai, tapi ini sebenarnya powerful juga. Switch case itu juga ada di sini. Cuma teman-teman, saya sih kasih tahu aja kalau if else sama ternary mungkin universal ya. Kayaknya universal karena saya belum pernah lihat ada yang berbeda antara if else di suatu di satu bahasa pemrograman sama bahasa pemrograman lain. Paling bedanya tinggal if, biasanya kalau condition kan pakai buka tutup kurung ya. Buka tutup kurung kayak gini. Mungkin ada bahasa pemrograman yang nggak pakai itu, tapi basically dia sama gitu ya. Tapi switch case itu teman-teman sebelum pakai switch case ada baiknya baca dulu dokumentasinya lah, atau ya biasa bahasa pemrograman kan ada dokumentasinya, karena sejauh ini saya ngoding if else sama ternary itu karakteristiknya hampir di semua bahasa pemrograman sama. Saya nggak berani bilang semua sama karena saya belum belajar semua bahasa pemrograman, tapi di switch case itu ada yang beda ya. Ada yang switch case itu ada yang break-nya itu penting, ada yang break-nya nggak penting. Sama ada beberapa dia ngebandinginnya bisa sama nggak antara number sama string atau segala macam. Nah gitu. Jadi nanti ini kita lihat lagi ya kalau switch case di JavaScript dia kayak gimana. Tapi basically break-nya itu sama, tetap harus ada break-nya. Kalau nggak dia akan lanjut ke bawah. Jadi kita mulai satu dari if else. Paling saya akan nyontoinnya gini aja ya. Saya bikin let aja deh, let my str sama lah kayak tadi misalnya 100 tapi pakai string, sama let my number sama dengan 100 gitu ya. Terus saya bikin if my str sama dengan my number, tolong console.log sama gitu aja deh. Kita kapan ke function ya? Ini selection looping baru function, oke. Nah, terus kita ke Chrome-nya, reload, dia ngeprint ya, sama. Tuh. Tapi kalau misalnya kita pakai 3 sama dengannya, terus kita reload, dia nggak masuk. Kalau pakai 3, dia nggak masuk. Nah, kita lanjutin. If else. Misalnya my num lebih kecil dari 10. Misalnya kita log lagi. Apa ya? Beda. Kenapa if else gue gini ya? Sorry. Else if. Udah mabuk. Reload. Kok if else gitu ya? Else if ya? Kalau kurang dari 10, ini kan my num kita 100. Harusnya nggak masuk juga ya. Tapi kalau kita bikin dia jadi 5, ya udah gitulah ya, beda gitu. Terus terakhir else-nya doang. Else-nya misalnya mau di log apapun lah, bebas lah. Misalnya sangat beda. Num-nya ganti lagi misalnya jadi 100. Jadi nanti akan kayak gini. Ini basically if else if tuh semua sama persis lah kayak di bahasa pemrograman yang teman-teman sudah pernah pelajari sebelumnya.
Nah, kalau ternary bedanya sama if ya, ternary itu dia harus mereturn sesuatu. Ternary teman-teman udah pernah belajar kan ya ternary ya. Ternary ini dia misalnya kayak gini. Saya bikin satu apa namanya variabel lagi, misalnya my chosen number. Terus saya bilang nih, kalau my str itu sama dengan my num, tanda tanya, tolong return a 0. Tapi kalau dia mereturn false, tolong return 100. Jadi ternary ya ini kondisi dipisahin pakai tanda tanya. Kalau kondisi ini true, return yang pertama. Kalau kondisinya return false, return yang kedua. Ini teman-teman save. Terus teman-teman ke Chrome-nya. Terus kita panggil my chosen number. Dia akan isinya 0 ya. Atau ini teman-teman bisa ganti, nggak harus angka. Misalnya beda. Sama maksudnya. Sama. Terus kalau misalnya false, ini beda. Boleh kayak gitu. Ntar tinggal panggil aja my, tapi jadinya nggak number ya, my chosen number tapi namanya. Ya gitu. Intinya ternary sama lah kayak if else, tapi dia harus mereturn sesuatu. Ya. Bukannya dia harus ya, tapi dia emang mereturn sesuatu. Makanya buat kita tahu apa yang di return, kita masukin ke dalam satu variabel. Gitu. Oke, aman ternary? Oke, kalau aman sekarang kita ke switch case ya. Aduh. Switch sintaksnya gimana? Switch terus di sini buka tutup kurung, kita masukin key-nya ya. Key-nya misalnya my strd. Dari tadi kita pakai my num terus. Switch-nya misalnya kita pakai my str. Terus case-nya kalau misalnya 100, kita mau suruh dia log misalnya ini 100. Terus default value-nya kalau misalnya nggak masuk kemana-mana, console.log bebas sih, ini default gitu misalnya. Yang penting sintaksnya jangan lupa. Switch terus key-nya, case kalau key-nya berapa, terus default itu kalau nggak masuk ke case yang di atas. Gitu. Tapi jangan lupa nih, habis satu case, kalau misalnya dia nggak mau lanjut ke case berikutnya, pakai break. Kalau teman-teman pakai break, teman-teman bikin switch case ini sifatnya sama kayak if, ya, if else. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak pakai break, berarti teman-teman emang lagi butuh misalnya karakteristik itu. Kalau udah masuk yang atasnya, turun ke bawah, segala macam. Gitu. Oke. Terus kita coba reload ya. Nah, dia masuknya ke ini default. Karena kita masukinnya sih MyStr ya. MyStr yang string. Kalau misalnya case-nya kita ganti, 100-nya jadiin string. Kita lihat ya, dia masuk apa enggak. Nah, dia baru masuk. Gitu. Jadi, di switch case, teman-teman ingat nih, dia sifatnya tuh ngebandinginnya bukannya sama dengan 2 kali, tapi dia ngebandinginnya itu sama dengan 3 kali. Jadi harus sama sampai tipe datanya baru dia masuk ke case tersebut. Gitu. Itu udah tadi ada if, else, ternary, switch. Ada yang mau ditanya? Masih aman? Masih aman lah ya? Amanku.
Oke, kalau udah kita lanjut ke looping. Looping cepet aja deh, soalnya saya masih mau bahas function sama DOM. Ini terakhir. Looping, teman-teman saya bakal ajarin pakai for sama map. Kalau map, kita harus kasih perlakuannya atau kasih function ini tuh diambil dari array sebenarnya. Nah, tadi saya array belum bahas tentang map kan ya, karena saya lebih enak bahasnya saat di looping. Tapi sebenarnya ini kemampuannya punyanya array. Selain ini masih banyak looping yang lain, tapi teman-teman coba nanti cari tahu sendiri lah ya. Saya bakal bahas dari for dulu. For, kayak biasa sintaksnya, for kalau teman-teman kebiasaan nih tangannya ngetik for DC kan biasanya langsung integer i ya. Nah, tapi diingat nggak ada integer di sini, adanya let atau var. Oke. Nah, misalnya teman-teman bikin let i sama dengan 0, terus titik koma i kurang dari 3, titik koma i plus plus. Terus teman-teman log aja. Log si i-nya. Terus kita ke Chrome ya. Terus kita lihat loopingnya dia ngelog i ya dari masing-masing ya, sama kayak for biasa lah. Intinya for cuma kayak gitu. Nanti silakan dipakai sesuai kebutuhannya ya. Misalnya kita mau pakai for-nya ini untuk ngelooping my array misalnya. Terus panggillah my array yang ke i, itu bisa. Jadi array masih bisa nih dipanggil per index kayak gini. Reload. Sorry, my array.length ya. Kan i lebih kecil dari my array.length. Kayak gini ya. Nah, lanjut deh. Kalau misalnya udah kayak gini, saya sekalian bahas for yang bentuknya seperti ini. Ini teman-teman coba ikutin dulu ya. Misalnya for data of my array. Terus teman-teman tinggal log aja, log aja data. Yang ini di komen deh, nanti kebanyakan yang di print. Console.log-nya nanti kebanyakan. Terus kita reload. Ini dia tetap ke print ya. Nah, jadi shorthand dari ini, daripada kita bikin let i sama dengan 0, i kurang dari my array.length, itu sebenarnya shorthand-nya ada kayak gini. Data of suatu array. Nah, of itu cuma bisa dipakai untuk iterable array. Ya, namanya array iterable ya sebenarnya ya. Kok of-nya 2F ya? Of itu dipakai di iterable array. Oke, aman? Nah, ada satu lagi untuk tadi kita udah ada objek kan ya, my object mana my object? Oh ini dia my object ya. Nah, ada satu lagi for yang bisa dipakai untuk iter masing-masing attributes dari satu objek. Jadi kita tinggal bilang aja data in my object, terus kita log si data. Yang for of kita komen dulu biar nggak kebanyakan. Kayak gini ya, ketik dulu. Kalau tadi off, yang ini in. Nah,
Kalau udah nanti dia hasilnya kayak gini. Dia akan nge-return apanya? Atributnya ya. Tadi kan kita my object itu ada name sama lucky number. Dia nge-return ini ya. Nge-return key-nya. Kalau teman-teman pengen ngambil value-nya ya gampang ya, teman-teman tinggal bilang aja, tolong ambil my object yang ke data. Atau sebenarnya kalau nggak bingung, data ini kita ganti aja ya jadi key ya. Key, terus yang ini jadi key. Gitu. Ini ganti aja datanya jadi key, biar teman-teman ingetnya gampang. Oh, ini yang diambil tuh key-nya, bukan value-nya. Nanti dia baru ngambil value-nya. Berarti kalau in, itu dia ngambil dari iterable object attribute. Kalau ini value. Oke, aman? Ada yang mau ditanya? Looping for 3 macam. Shorthand-nya off sama in. Kalau udah, map ya sekarang ya. Udah kan ya? Ada yang ketinggalan? Mau ditanya? Kalau nggak ada, kita sekarang ke map. Kita mainin lagi my array kita. Aduh, dulu. Kita panggil my array, terus teman-teman panggil aja function map. Nah, di dalam function map itu kita harus isi lagi sebuah callback. Callback itu adalah sebuah function ya. Aduh, sorry. Callback itu sebuah function, teman-teman. Jadi teman-teman bisa bikin kayak gini. Nah, ini buat teman-teman tahu, map ini mereturn sesuatu. Makanya kalau kita pengen melihat hasil, sebenarnya kita bisa inisialisasi ke satu variabel. Tapi saya bikin nggak inisialisasi ke satu variabel dulu, karena nge-return-nya ini nggak wajib ya. Jadi si map itu bisa aja nggak nge-return sesuatu. Tapi loopingnya tetap jalan. Jadi kita bisa manfaatkan map itu sebagai apa ya, istilahnya function untuk nge-looping dari suatu array aja, atau kita bisa buat dia mereturn sesuatu. Saya pakai contoh yang pertama, yang kita manfaatin dia sebagai looping dari suatu array aja. Nah, di sini teman-teman, di functionnya teman-teman kasih parameter, misalnya namanya data, terus teman-teman log data. Ya. Teman-teman save, terus kita balik lagi ke Chrome-nya. Nah, nanti dia akan nge-looping ya dari array-nya. Map itu cuma bisa dipakai ke array ya, nggak bisa di objek. Oke? Nah, ini kalau kita pakai map untuk looping doang. Sekarang saya mau tunjukin map dengan mereturn sesuatu ya. Nah, di sini misalnya saya pengen semua angka ini nanti dibagi 2. Saya tinggal bilang aja, tolong return data dibagi 2. Terus saya masukin dia ke let my new array, misalnya gini. Terus di save. Kalau teman-teman nggak return, dia berarti kita manfaatin dia sebagai loopingnya doang. Kalau di akhir misalnya teman-teman udah ngapa-ngapain gitu ya, di sini udah ngapa-ngapain, terus terakhir-terakhirnya nge-return, teman-teman bisa ambil value-nya masukin ke dalam satu variabel. Terus saya reload, terus saya panggil my new array. Nanti semuanya adalah hasil yang udah dibagi 2 dari yang tadi. Gitu. Jadi map ini bagus teman-teman, fungsinya lumayan. Jadi kalau saya mau nge-looping dari suatu array, saya tinggal begini aja. Sebenarnya pakai ini juga bisa, tapi dia nggak punya kemampuan untuk nge-return tadi ya. Kalau mau nge-return, pakainya yang ini. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Nah, baru nih akhirnya kita ke function. Ada yang mau ditanya tentang looping?
Kalau tak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Looping for map. While do while ada ya, cuma kalau saya ngulang kita kayak ngulang algo. Sebenarnya sama persis lah itu while sama do while gitu. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya, function. Oke. Nah, ada banyak cara ya teman-teman untuk mendeklarasi suatu function. Nah, saya kasih tunjuk dulu cara pertama untuk kita deklarasi satu function. Teman-teman bisa ketik function, terus kita kasih nama myfunc misalnya, myfunction. Terus kita log aja dalamnya. Ini kita dari tadi log terus ya, karena ya biar ngeprint kita emang pakai console.log. Saya kita bilang hello. Terus teman-teman save ya. Nah, kita ke Chrome, kita reload, terus kita panggil my function-nya. Cara panggil function harus pakai buka tutup kurung kurawal. Kalau dia punya parameter malah harus isi parameternya. Nah, tadi saya manggil my function, dia nge-return hello. Gitu. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, teman-teman bisa masukin dia ke satu variabel. Ya, satu variabel misalnya let my function, jangan my function lagi deh, my new function. Terus teman-teman copy aja, misalnya saya mau copy aja biar cepet. Nah, kalau kita masukin dia ke dalam satu variabel gini, kita nggak perlu kasih nama ya functionnya, giniin aja. Jadi function buka tutup kurung aja. Kita reload, panggil my new function. Sama, dia akan kepanggil. Gitu. Nah, itu pendekatan cara membuat function yang dulu ya. Kita harus bilang gitu, ini adalah sebuah function. Jadi kita harus ketik functionnya. Nah, yang baru itu udah ada shorthand-nya. Teman-teman bisa bikin dia kayak gini. Wait. Nggak bisa deh kalau yang itu harus tetap function, tapi yang ini bisa nih. Kalau dimasukin ke variabel bisa. Shorthand-nya tuh gini. Shorthand-nya itu dari yang kita tulis function-nya, shorthand-nya langsung buka tutup kurung aja, terus sama dengan terus apa nih? Lebih besar, panah ya. Terus kita reload, kita panggil lagi my new function. Aduh. Gitu, dia juga akan kepanggil. Nah, itu kalau kita bikin satu function tanpa parameter. Sekarang kita pengen bikin function pakai parameter ya. Jadi kita coba aja nih kasih di my new function, kita kasih dibuka tutup kurungnya itu parameter, terus di sini kita tolong print si yang dari parameter gitu ya. Teman-teman save. Terus kita balik lagi ke sini, kita panggil lagi my new function. Misalnya di sini saya masukin hello world. Nanti dia akan ngeprint hello world. Nah, ini cara untuk bikin function yang dikasih parameter. Nah, terakhir kita akan bikin function yang bisa mereturn sesuatu ya. Jadi misalnya saya bikin satu function namanya sum misalnya. Sum kita masukin A, B. Ada dua parameter gitu ya maksudnya. Terus tolong return A tambah B. Misalnya gini ya. Di save aja.
Nah, terus kita coba balik lagi ke Chrome-nya, terus kita panggil sum 5 sama 10. Dia akan nge-return 15. Gitu. Jadi function bisa nggak nge-return apa-apa, bisa mereturn sesuatu. Gitu. Ada yang mau ditanya tentang function? Parameternya gampang ya, sama aja sebenarnya kayak biasa, masukin ke buka kurung, tutup kurungnya. Terus kalau manggil harus kayak gini nih, harus console.log, lognya itu juga sebenarnya function. Itu ya, dia ada buka tutup kurungnya, terus kita kasih parameter. Oke, aman? Menit berapa? Menit 41. Oke, kita lanjut sekarang ke mat sama date. Function udah. Ada yang mau ditanya dulu? Duh. Amanku. Aman ya. Kalau udah aman, tapi sebelum masuk mat sama date yang sebenarnya lebih gampang, saya mau masuk ke DOM dulu deh. Takutnya waktunya nggak cukup. Aduh, salah. Oke. Kita ke index.html dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk bahas DOM, sebenarnya saya mau teman-teman gampang aja menerimanya. Jadi si DOM ini kalau teman-teman cari tahu, dia itu adalah dokumen objek model. Di JavaScript semua tag yang ada di HTML itu dia langsung anggap itu jadi sebuah objek ya. Jadi misalnya nanti ada div, ada input, ada apapun ya, dia bisa nangkep itu dan langsung auto boxing jadi sebuah objek. Nah, biar lebih gampang kita coba aja ya. Misalnya saya pakai H1, terus saya kasih ID, title. Harusnya ini kita udah pernah nih teman-teman, udah pernah melakukan ini. Jadi saya mau ingetin lagi aja, waktu dulu kita bahas waktu bikin drop down menu pertemuan 6 kalau nggak salah ya. Misalnya sini title. Teman-teman bikin kayak gini dulu ya. Terus di save. Udah? Kalau udah sekarang kita ke script.js teman-teman. Yang tadi semua biar nggak ada console.log apa-apa, saya komen ya teman-teman. Ini teman-teman terserah mau diikutin di komen atau enggak. Cuma biar konsol saya nggak terlalu banyak kayak gini nih, biar masih bersih, saya komen dulu semua. Silakan mau diikutin, nggak diikutin juga nggak apa-apa. Nah, sekarang teman-teman, paling saya kasih tahu aja nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen akses suatu salah satu elemen yang ada di HTML ini dari JavaScript, teman-teman wajib kudu banget harus manggil dari dokumen. Kenapa? Karena dokumen ini dia root-nya dari semua yang ada di sini gitu. Bahkan even HTML pun nih, tag yang paling luar itu tuh ada di dalamnya dokumen. Jadi kita harus panggil mulai dari dokumen dulu. Nah, ini sama nih kayak kemarin. Kita kan udah pernah ya ada yang dot get element by apa, get element by ID, get element by class gitu kan ya. Nah, saya pengen cobainnya get element by ID karena terakhir kan kita pakai get element by class ya. Ini kan makanya tadi saya kasih ID-nya title. Jadi kita mau ambil dia berdasarkan ID-nya. Gitu. Kita panggil, terus kita bilang ID-nya title. Sorry. Terus kita masukin ini ke dalam sebuah variabel namanya element. Gini aja. Terus kita log. Saya mau kasih lihat ke teman-teman, ini nyangkut ke perbedaannya naruh script di atas sama di bawah setelah body. Ini di save dulu. Terus kita reload. Nah, kalau kita lihat, ini sebenarnya yang ID-nya title tuh ada. Nih teman-teman lihat ya, H1 pagar title. Pagar kan berarti ID ya. Tapi dia ngelognya tuh null.
ya. Ngelognya tuh 0. Kenapa? Kita coba ke index.html lagi. Terus teman-teman tolong pindahin ini script yang source-nya ke script.js, karena kan tadi kita naruh ini kan di script.js ya. Ini nih script-nya, ini tolong di-cut, terus pindahin ke bawahnya body. Terus kita reload. Nah, kalau kita taruh di bawahnya body, dia dapat ya. Nah, ini kenapa? Ada yang tahu kenapa? Kenapa kalau taruh di atas? Kenapa kalau taruh di atas dia nggak dapat nih H1, tapi kalau begitu ditaruh di bawah dia dapat H1-nya. Ya, basically cuma karena dia jalannya lebih dulu ya dibandingin dokumennya ready. Ya, dibandingin ini H1-nya udah ke load gitu. Karena dia jalan duluan, dia ngambil yang ID-nya title, terus dia udah console.log, sedangkan ini belum selesai di render. Gitu, kurang lebih sih kayak gitu. Tapi kalau teman-teman anti nih naruh script di bawah body, ya terserah sih, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah juga. Tapi ada alternatifnya teman-teman. Kalau teman-teman pengen taruh scriptnya ini tetap di atas, alternatifnya adalah teman-teman bikin gini, window dot add event listener. Add event listener ini dari pertemuan depan kita akan sering pakai ya teman-teman. Bisa dikasih ke button, bisa dikasih ke div, bisa dikasih kemana aja add event listener itu. Jadi ini kita kenalan dulu, mulainya kenalannya ke window, bukan ke button atau ke apa-apa. Nah, teman-teman kasih eventnya itu load. Terus parameter keduanya teman-teman kasih function. Nah, ini semua dipindahin aja masuk ke sini. Kasih function. Terus ini pindahin aja ke sini. Terus di save, reload. Nah, dia nanti dapat ya. Jadi nanti dia jalan, yang ini akan jalan saat window-nya itu selesai load. Gitu. Jadi itu alternatif lah, teman-teman bisa naruh itu di atas, bisa naruh di bawah. Ada yang mau ditanya? Ini pengenalan DOM ya. Next kita akan sering banget pakai get element by ID, get element by class, get element by name, banyak. Tapi basically itu kenalannya. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, terakhir kita bahas math sama bahas date. Aman ya? Oke, kalau aman, kita bahas dari math dulu. Ya, ini console.log-nya selesai dulu aja. Nah, kita coba di elemen ini kita coba masukin sesuatu dulu ya. Nanti semua yang kita coba dari math sama date itu nanti kita masukinnya langsung aja deh di render ke sini sebelah kiri biar kita nggak pakai konsol lagi. Mulai dari sini kan udah belajar DOM, kita masukinnya ke dalam DOM-nya ya. Element.inner.html teman-teman bikin sama dengan sebelumnya kita bikin my new num. My new num ada nggak? Oh, udah di declare. Udah di declare, berarti langsung aja coba my num. Gitu ya. Element.inner.html sama dengan my num. Terus coba di reload. Belum di define juga. Oh iya kan di komen ya. Let my num sama dengan 9, komanya pakai titik ya. 1, 2, 3, 4. Gitu aja. Element.inner.html sama dengan my num. Di save, di reload. Nanti dia ke print 9,1234. Nah, sekarang saya pengen kenalin ke teman-teman fungsi di math
itu ada round, ada floor, ada sill, ada lantai, ada atap. Ntar kita lihat. Terus ada sebenarnya ada banyak teman-teman. Cuma saya kadang nggak hafalin, kadang sesuai kebutuhan aja. Kadang butuhnya apa baru ingat, oh di Math ada itu. Atau enggak ngandelin autocomplete. Cuma ya udah yang hari ini kita bahas ini dulu aja. Nah, kita coba dari dari round ya. Dari round. Cara pakainya teman-teman panggil dari Math, terus panggil round. Terus Terus dia itu function, jadi masukin minum-nya. Terus di reload. Nah, kalau round ini dia akan membulatkan ke angka integer yang terdekat. Ya, dia akan ngebuletin ke integer terdekat. Jadi kalau misalnya 9,1 ya dia buletinnya ke 9. Kalau misalnya 9,7 dia akan buletinnya ke 10. Itu kalau round. Nah, kalau misalnya kita ganti sekarang ke floor, di save, dia akan ngebuletinnya ke bawah. Terserah mau koma berapapun, dia akan buletinnya ke bawah. Itu floor. Cepet aja. Terus ke sill. Sill, di save, dia akan ngebuletinnya ke atas. Terserah berapapun itu. Jadi kalau misalnya ini saya ganti lagi jadi 1, dia akan ngebuletin ke atas. Itu sill. Nah, kalau sign, dia akan, kita coba lihat ya. Dia akan nge-return cuma 3 pilihan returnnya. -1, 0, atau 1. Untuk nunjukin dia itu positif, negatif, atau 0. Misalnya di sini minus ya. Tadi yang nge-returnnya -1. Kalau di sini saya bikin jadi 0, nggak usah minus. Ya dia nge-returnnya 0. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Gimana kalau saya pengen ngeprint ini minum tapi komanya 2 angka aja di belakang koma. Ini teman-teman bisa pakai kayak gini, minum dot to fix, terus masukin aja berapa digit maunya. Misalnya saya maunya 3 digit di belakang koma, to fix 3. Nanti dia jadi 9,123. Kalau mau tuh 2 angka doang di belakang koma, berarti to fix 2. Gitu. Tambah ya satu lagi ya, to fix. Tapi to fix ini sebenarnya nggak masuknya ke math. To fix ini sebenarnya masuknya ke number. Jadi ya tambahan deh. Gitu ya, to fix. Oke. Yang mau ditanya, math? Kalau nggak ada, kita lanjut ke date sekarang ya. Ini saya komen. Minumnya juga saya komen. Sekarang kita main-main sama date. Let current date. Kita bikin ya let current date. Nah, basically gampang banget kalau teman-teman pengen manggil date. Itu teman-teman tinggal bikin satu objek dari date aja. Tok, udah kayak gini doang. Jadi ini teman-teman bisa, ini di copy aja deh. Copy, paste di bawah sini, di uncomment, delete. Nah, ini kita masukin current date. Kita bikin gini aja ya. Let current date sama dengan new date, element.inner.html sama dengan current date. Save, terus di reload. Nah, dia nanti akan nampilinnya tuh kayak gini. Kalau teman-teman pengen pakai format yang lain, teman-teman bisa cari aja dia bisa di-convert ke format apa. Ini ada banyak, ada to ISO string, to UTC string, to date string. Kita coba dulu deh yang UTC. UTC di save, reload, nanti dia jadinya kayak gini. Terus kalau misalnya to local date string misalnya, to local date string, dia nanti jadinya kayak gini.
Jadi date itu tadi ada apa? Ada tuh UTC string to local date string dan lain-lain. Ini ada banyak, teman-teman coba-coba aja sendiri ya. Nah, tapi yang lebih penting adalah kadang-kadang format yang kita pengen tuh nggak built-in, nggak tersedia built-in langsung bisa dipakai. Jadi kita bisa akalin pakai gini, kita ngambil aja date-nya berapa, kita ambil aja month-nya berapa, kita ambil year-nya berapa. Nanti kita bikin format sendiri jadinya. Nah, kalau ngambil date, cara ngambil date adalah ambil dari current date dot get date. Kalau month, dari current date ambil get month. Ini function semua ya teman-teman ya. Di date function semua. Terus current date, kalau ngambil year itu get full year. Nah, nanti di sini kita bisa panggil date plus string plus month plus spasi lagi plus year. Nah, ini di save aja, terus kita coba reload. Lupa kurung. Nah, tadi date, month, sama year. Month-nya kenapa 3? Teman-teman harus diingat kalau month di get month-nya date itu dia mulainya dari 0. Ya, jadi Januari itu 0. Nah, kalian tinggal bikin kamusnya aja. Kita bikin misalnya let month gitu ya. Ya, tinggal bikin aja Januari, Februari, Maret, April. Bikin sampai April aja deh. Nah, nanti di sini tinggal ganti jadi month, kurung kotak panggil indeks ke mo. Gitu. Nah, nanti dia jadi gini. Ya, kurang lebih itu sih. Date masih banyak fungsi-fungsinya. Date bisa convert ke ISO, bisa convert kemana-mana lagi. Cuma kita kenalannya ke situ aja. Get date, get month, get full year, dan lain-lain. Udah, kita materinya sampai sini dulu aja. Ada yang mau ditanya? Ada yang ketinggalan? Mau lihat lagi codingnya atas bawah? Mumpung masih ada 2 menit. Semenitan sih. Ada yang mau ditanya? Aman tuh. Aman ya. Oke deh, kalau aman, ini paling teman-teman dibaca-baca lagi tentang JavaScript ini. Next time kita bakal udah mulai ke validasi form. Setelah validasi form itu bakal lebih advance terus, makin belakang makin advance terus ya, sampai ke slider. Nanti kita bakal bahas jQuery. jQuery bisa di-embed ke dalam JavaScript-nya kita untuk pakai dia punya fitur lah dari jQuery. Jadi teman-teman kalau sebelum kita lompat ke jQuery lebih baik kalau JavaScript-nya sendiri udah mantep dulu gitu. Oke. Kita absen ya. Salah, Aceh ID. Ada yang mau ditanya nggak? Tadi udah bener kan 32?
32 tambah 2, 34. Oke, udah bener ya? Duh, kirain salah. Ya udahlah, saya percayalah. Nih langsung aja semuanya dipresetin. Oke, ada yang mau ditanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, kenapa? Ada? Aman, aman, aman. Aman ya. Oke, kalau aman harusnya pertemuan kita udah selesai. Teman-teman, thank you udah join. Nanti kalau ada yang mau ditanya buat apa kayak kemarin pengerjaan project atau apa, feel free ya chat aja ke AP atau ke saya. Nih harusnya teman-teman udah boleh melanjutkan aktivitas ya. Thank you teman-teman. Thank you, Ko. Yuk.